Bahkan mungkin kalau teman-teman global operator melihat remote planning and control-nya Pelindo, mungkin mereka cukup surprise juga. Jadi bagaimana mengconnect Indonesia secara ekonomi ke dunia global adalah transshipment. Ini yang kita coba dorong pada pemerintah. Kami sudah harus mulai memikirkan go global seperti apa untuk membuat network di global sana, dan kami tentunya tidak mau ngambil resiko yang banyak juga. Sobat bisnis, salam sejahtera. Saat ini saya Hendra Wibawa, Content Manager Bisnis Indonesia. Saat ini kita berada di Pelindo Tower yang kita tahu sebagai operator pelabuhan terbesar di Indonesia, satu-satunya di Indonesia. Dan saat ini saya bersama dengan Direktur Utama Pelindo, Bapak Arif Suwartono. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Terima kasih Pak Arif atas waktunya. Saya tahu mengelola pelabuhan dari ujung barat ke ujung timur itu bukan sesuatu pekerjaan yang sederhana. Dan alhamdulillah kita diterima di sini untuk sedikit ngobrol tentang operasi pelabuhan, sekaligus juga mungkin akan membahas tentang digitalisasi dan transformasi Pelindo saat ini. Yang pertama Pak Arif, kita tahu Pelindo sudah berusia 4 tahun Pak ya, setelah merger pada 2021, yang saat itu COVID, dan sekarang sudah lebih dari 4 tahun Pak ya setelah berjalan. Saya kira masyarakat ingin tahu sebetulnya sejauh mana transformasi yang dilakukan oleh Pelindo. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak tentang transformasi ini. Oke, terima kasih Pak Hendra dengan Bisnis Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertama mungkin kami sampaikan kepada masyarakat bahwa saya selaku pimpinan Pelindo memohon maaf jika sampai dengan saat ini Pelindo belum memenuhi ekspektasi maksimal yang diharapkan oleh masyarakat. Meskipun menurut kami sudah cukup banyak yang dilaksanakan, tapi tentunya karena tadi disampaikan Pak Hendra, kita melakukan transformasi dari ujung barat ke ujung timur, tentunya banyak sekali, bahwa ada yang sudah berhasil, ada yang masih dalam proses, ada yang belum, itu melalui sangat-sangat tergantung dari kecepatan dari masing-masing transformasi dan juga masalah waktu. Jadi mungkin teman-teman Bisnis Indonesia sudah melakukan perjalanan cukup panjang kemarin ya, melihat banyak pelabuhan, dan kami sangat senang bahwa kalau kami yang menyampaikan kepada masyarakat, tentunya bisa saja kami mencoba sedikit bluffing, tapi kalau seandainya teman-teman langsung melakukan kunjungan ke lokasi, maka akan melihat faktanya seperti apa, dan tentunya kami akan sangat senang apabila dilihat terminal mana atau pelabuhan mana yang sudah ditransform, mana yang sedang berjalan, mana yang belum. Biar melihat bagaimana perbedaan dari masing-masing kondisi, ada yang belum, ada yang sedang, ada yang sudah. Di situ akan sangat-sangat terlihat. Terkait apa yang dilakukan oleh Pelindo, sering kami sampaikan bahwa bagaimana Pelindo membantu kelancaran arus barang adalah dengan perpendek port stay. Maka semakin pendek port stay tersebut, sejatinya kami membantu kelancaran arus barang. Mungkin yang saya sampaikan terkait dengan kata-kata port stay adalah kata-kata yang simpel, tetapi sejatinya itu adalah transformasi fundamental yang perlu dilakukan untuk mencapai port stay yang pendek dan stabil. Baik dari sistemnya, baik dari orangnya, infrastruktur, suprastruktur, ini semuanya ditransform termasuk organisasi. Kira-kira gitu yang kita lakukan oleh Pelindo dengan memperpendek port stay yang ada. Intinya adalah
transformasi itu bisa terlihat dari sisi port stay yang makin efisien. Ada pertanyaan kedua, Pak. Sebetulnya kalau dilihat pelabuhan, hampir semua orang melihat aktivitas sektorial. Kalau kita melihat ekonomi dari sisi market, kita bisa melihat dari sisi bursa saham. Nah, kalau kita ingin melihat sektorial, lihatlah pelabuhan. Dan kita tahu ternyata pelabuhan di Indonesia aktivitasnya sudah semakin kompleks gitu, Pak ya. Nah, sebetulnya orang masih menganggap bahwa pelabuhan di Indonesia masih tertinggal dengan pelabuhan di luar negeri. Sebetulnya kalau Bapak melihat apa perkembangan yang signifikan dari pelabuhan di Indonesia saat ini, Pak? Jadi pertama adalah terkait dengan mungkin apa yang tadi disampaikan bahwa kalau melihat kegiatan perekonomian di atas juga pelabuhan. Memang betul ya, kalau kita lihat bahwa Pelindo itu menguasai mungkin sekitar, kalau kita bicara kontainer, menguasai sekitar 95% dari national market share, itu kita 95%. Dan di situ kita lihat alhamdulillah, mungkin kalau pemerintah menyampaikan terkait dengan pertumbuhan ekonomi sekian-sekian, di situ saya melihat juga ini terkait dengan pertumbuhan arus barang khususnya kontainer, itu juga mengalami pertumbuhan. Di mana tahun 2025 ini mungkin sampai dengan saat ini mungkin sekitar growth sekitar 6%-an untuk kontainer. Baik untuk ekspor impor maupun juga dari sisi domestik itu mengalami pertumbuhan. Lah, tadi kami sampaikan bahwa terkait dengan transformasi yang kita lakukan ya, itu sudah sampai ke level di mana tadi kami yang sampaikan post cargo stay ya. Kita dari awal untuk mencapai angka tersebut kan tidak mungkin pelayanan yang bagus hanya di satu tempat. Jadi kita secara nasional kita akan melakukan transformasi dan sebagian sudah selesai seperti itu. Dampaknya pelabuhan yang tadinya post stay-nya katakanlah 3 hari, ini ada yang juga turun sampai dengan 1 hari. Artinya apa? Di situ terjadi efisiensi yang luar biasa terkait dengan post stay. Maka bagi si customer kami yang namanya shipping line, itu bisa menambah port of call dengan jumlah kapal yang sama. Tentunya ini secara bertahap nantinya akan bisa menurunkan biaya juga. Karena apa? Fixed cost-nya terbagi menjadi lebih banyak seperti itu. Tapi ini adalah hukum pasar yang akan berlaku. Yang penting bahwa Pelindo di sini mencoba memberikan layanan yang terbaik sehingga cost-nya turun. Nanti akan secara gradual pasti akan berdampak kepada masyarakat juga. Ini yang sudah kita lakukan terkait dengan transformasi tersebut. Dan tentunya transformasi itu menyangkut banyak hal ya, tadi standarisasi dan lain sebagainya. Termasuk juga terkait dengan digitalisasi. Juga kita sudah lakukan. Jadi yang sudah kami lakukan terkait dengan implementasi single system ini sudah berjalan, sudah banyak yang berjalan. Yang kedepannya tentunya akan juga memudahkan bagi Pelindo. Ini termasuk juga terkait dengan talent mobility. Kalau saya bicara kontainer, maka sistemnya akan dilihat teman-teman di timur tidak ada bedanya dengan yang di barat, dengan yang di tengah tidak ada bedanya. Artinya talent mobility juga akan semakin mudah. Karena apa? Yang mereka lakukan itu adalah sama persis. Prosesnya sama, sistemnya sama, mungkin scale-nya berbeda. Di sini kapal sekian ribu, di sana mungkin sekian ratus. Tetapi cara kerjanya itu adalah sama. Jadi tinggal melakukan improvement sedikit, maka talent mobility akan jauh lebih gampang. Oke. Pengalaman dari transformasi ini sebetulnya kan selama 4 tahun ini ada banyak yang mungkin belum terungkap gitu, Pak. Sebetulnya tantangan yang paling berat dari transformasi selama 4 tahun ini apa sih, Pak? Kalau zaman dulu barangkali sisi operasional mungkin ya. Tapi kalau sekarang apa Pak yang paling berat? Tentunya yang kami dorong terkait dengan standarisasi adalah standarisasi operasional. Ya, dan di sini terus terang aja kami ucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan Pelindo termasuk juga teman-teman serikat untuk menerima perubahan tersebut. Kan pada akhirnya kita transform itu kan orangnya sama. Transformasi itu adalah pekerjaan yang tidak enak karena mentransform atas kegiatan, atas bisnis existing, atas proses kerja yang saat ini terjadi. Yang mungkin sebagian orang mengatakan bahwa ini sudah PW ngapain dirubah. Tapi setelah melakukan komunikasi yang intens, mereka bisa merubah, mereka bisa memperbaiki.
dan yang melakukan yang mereka sendiri gitu loh. Dan ini tentunya itu memberikan understanding kepada seluruh ekosistem yang terlibat itu membutuhkan waktu gitu loh. Karena sejatinya yang kita transform terminal itu adalah kita mentransform ekosistem. Tidak hanya dari internal tetapi juga eksternal, termasuk cargo owner, termasuk juga regulator, juga termasuk juga sampai truk driver eksternal pun harus kita transform. Jadi melakukan transformasi itu ya emang harus mentransform ekosistem gitu. Dan itu membutuhkan suatu komitmen bersama, tetapi dengan kerjasama, dengan komunikasi yang bagus, akhirnya itu bisa terwujud seperti itu. Jadi bukan pekerjaan yang mudah ya, transformasi harus mentransformasi ekosistem juga. Betul. Iya. Nah, sebetulnya sampai saat ini transformasi apakah sudah end the end atau akan berlanjut kembali, Pak? Jadi pertama tadi ya terkait dengan tujuannya adalah perpendek port stay tadi itu sudah berlaku, sudah mulai berjalan. Kami nantinya itu adalah setelah single system sudah berjalan, kami akan melakukan sentralisasi planning and control. Ya, ini mungkin teman-teman kalau pernah melihat atau pernah mendengar bahwa global player terminal operatornya mengatakan bahwa saya akan melakukan sentralisasi planning and control di negara mana itulah. Ini kita sudah trial bahwa kami sudah melakukan remote operation pelabuhan TPK Bitung dari Makassar. Ya, nanti kami rencana tanggal 31 Desember akan melakukan soft launching remote planning and control di mana kami akan melakukannya di Makassar, di mana kami akan melakukan remote planning and control itu di 4 terminal masing-masing di terminal regional 1, 2, 3 dan 4. Nanti ultimate-nya kami akan membuat satu tempat di Jakarta yang bisa melakukan remote planning and control seluruh terminal peti kemas di Indonesia. Ultimate-nya akan seperti itu dan jadi ini sudah sampai ke level itulah Pelindo sekarang ini khususnya konten terminal bagaimana kita melakukan layanan seperti itu. Lah, kalau mungkin ada kata-kata, oh ini masih ketinggalan dari sisi apanya? Bilang. Kalau dari sisi kemampuan pengelolaan kita sudah sangat-sangat setara. Bahkan mungkin kalau teman-teman global operator melihat remote planning and control-nya Pelindo, mungkin mereka cukup surprise juga. Kok sudah selevel itulah Pelindo. Jadi ini yang perlu kita ketahui, masyarakat ketahui bahwa level Pelindo sudah sampai ke sana itu loh. Bahwa pengelolaannya kita sudah sampai ke level ke sana. Lah kalau terkait dengan volumenya, kok nggak tinggi-tinggi? Itu beda lagi. Karena terkait dengan pertumbuhan ekonomi itu kan juga Pelindo ada dampak ikutannya seperti itu. Saat ini Pelindo sudah melayani sekitar 18,8 hampir 19 juta TEUs di Indonesia. Kita marketnya seperti itu. Dan hampir seluruhnya itu adalah gateway, kargo lokal, tidak ada transshipment dan kedepannya kita akan mencoba mendorong transshipment untuk bisa berkompetisi dengan tetangga-tetangga kita. Mana Pak yang akan diproyeksikan menjadi pelabuhan transit? Tentunya kalau kita bicara jalur utama kontainer itu di Malacca Street. Jadi tidak jauh dari Malacca Street juga. Dan kita harus berkompet dengan ada tetangga kita. Jadi itu proyeksi ke depan seperti itu Pak ya? Harus punya pelabuhan transshipment. Jadi kalau saya bilang gini, kalau kita bicara connectivity, Tanjung Priok sebagai pelabuhan terbesar itu tidak lebih dari atau kurang dari 10 pelabuhan yang terkonek secara langsung. Tidak kurang dari 10 negara yang terkonek secara langsung di pelabuhan Tanjung Priok. Singapura 144. Malaysia Tanjung Pelepas Pekla mungkin di atas 50-an. Jadi kalau saya bilang how to connect Indonesia secara ekonomi ke dunia global adalah transshipment. Kalau seperti itu, berarti produk Indonesia itu akan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibanding dengan tangga kita. Kan seperti itu kan? Yes. Kalau seandainya lebih lama, biasanya implikasinya kepada costing juga. Jadi bagaimana mengconnect Indonesia secara ekonomi ke dunia global adalah transshipment. Ini yang kita coba dorong pada pemerintah bahwa ini harus menjadi program bersama. Karena kalau dari sisi Pelindo, transshipment itu satu pekerjaan yang
secara komersial, secara finansial itu kurang menarik. Karena apa? Aktivitas operasi, biayanya sama, aktivitas operasinya sama, tetapi tarifnya bisa separuh. Jadi secara ekonomi, secara finansial, itu tidak menarik, tetapi secara ekonomi bagus untuk negara. Itulah how to connect Indonesia secara ekonomi ke dunia global adalah transshipment. Maka pemerintah negara ini harus mempunyai pelabuhan itu dan berkompet dengan tetangga kita. Sebetulnya berapa persen sih Pak dengan adanya pelabuhan transshipment ini menurunkan cost logistik di Indonesia Pak? Kalau perhitungan Bapak? Saya terus terang aja tidak ada angka ke situ, tetapi saya mempunyai data gini. Dari 18,8 juta kontainer di Indonesia, sekitar 8,5 juta adalah internasional. Ya. Dari 8,5 juta internasional, sekitar 2,1, 2,2 itu adalah transit di Singapura. Sekitar 650 transit di Tanjung Belepas. Sekitar 300 itu mampir transit di Port Klang. Artinya kalau in total itu hampir 3 juta ya, out of 8,5 juta itu transit di tempat orang. Kira-kira begitu. Jadi kalau dampak ke itu terlalu jauh, itu pasti urutannya panjang banget. Saya mencoba untuk fokus di sisi pelindungnya saja. Bahwa sekitar 3 juta out of 8,5 juta yang internasional transit di ketiga negara, ketiga pelabuhan tersebut. Oke. Kembali nih Pak soal cost logistik. Orang selalu menganggap, bahkan mungkin publik selalu menganggap cost logistik itu disebabkan oleh pelabuhan. Dan hal itu mungkin bisa dikatakan benar, bisa dikatakan tidak. Karena kita tahu ternyata dari cost logistik itu kalau kita belejetin ya istilahnya ya, itu biaya transportasi di atas 8% barangkali Pak ya. Nah sebetulnya biaya transportasi itu kan sebetulnya tidak hanya di pelabuhan Pak ya. Sebetulnya kalau dari Bapak sendiri, data yang ingin disampaikan seberapa persen? Jadi gini, sebetulnya? Tahun 2010-an ya, 18 atau berapa kalau nggak salah ya. Pemerintah melakukan announcement logistik cost itu 23,8. Ya. Terus terang aja, setiap bicara logistik cost, meliriknya itu pelabuhan. Meliriknya itu di Rut Pelindo lah. Kurang lebih di tahun 2021 setelah merger, kami mencoba sudah mulai komunikasi. Kami menghubungi World Bank terus terang aja, World Bank, bahwa tolong dihitung ya logistik cost yang baru itu berapa dan kami akan membiayai. Yang penting adalah metodologinya harus clear. Yang kedua itu adalah parameternya harus clear. Singkat cerita, mereka melakukan studi ya. Karena World Bank-nya lagi sibuk ya, kami mencari orang yang sudah selesai dengan World Bank. Akhirnya kita menggunakan bendara STC Belanda dengan expert dari World Bank tersebut, ex-World Bank tersebut. Mereka mulai bekerja melakukan perhitungan sesuai atau sama dengan parameter yang digunakan di negara Asia untuk melakukan perhitungan, Asia Tenggara. Dan mereka melakukan reporting, angkanya menyampaikan kepada kami yang jauh berbeda dengan angka yang 23,8. Nah, mereka mengatakan bahwa itu bukan dari World Bank dan lain sebagainya. Saya tidak mau sampaikan di sini. Tetapi intinya dari studi tersebut kami berikan kepada Bappenas, kami berikan kepada Menteri Equin, kami memberikan kepada BPS. Akhirnya ketiga kementerian lembaga tersebut melakukan diskusi atas hasil tersebut. Singkat cerita, akhirnya di-announce lah logistik cost yang baru itu adalah 14,9. Tetapi kami coba diskusi dengan teman-teman yang melakukan studi tersebut. Menurut mereka di Jawa logistik cost-nya itu less than 10% di Jawa. Dan kami tanya terus terang aja dari 14, sekian persen, kontribusi pelabuhan itu berapa? Dia bilang 1%. Jadi ini yang perlu dipahami bersama dan kami waktu itu sangat aktif pada saat pembahasan logistik cost tersebut. Dan ini yang perlu diketahui bahwa untuk Jawa itu less than 10%. Kira-kira begitu. Jadi cukup kecil sebetulnya Pak ya, dibandingkan cost secara keseluruhan. Ya. Jadi kita tahu juga bahwa biaya logistik ini kan salah satu yang dianggap sebagai penyebab
indeks kinerja logistik kita rendah dibandingkan negara lain. Kalau kita lihat kembali sebetulnya kalau indeks kinerja logistik Indonesia itu kan saat ini sudah berada di posisi turun, Pak, dibandingkan 2018 ya. 2023 itu berada di posisi 63 dunia. Kalau Pelindo sendiri melihat seperti apa sih, Pak, indeks kinerja logistik ini terhadap kinerja pelabuhan secara keseluruhan? Gini ya, ini mungkin dari World Bank itu kan mengeluarkan apa ya, LPI itu, Logistic Performance Index itu ya. Ini yang perlu kita sama-sama kita cek, dan saya sih berharap pemerintah lebih concern terkait dengan ini. Saya bicara dengan World Bank. Di situ kalau nggak salah skor yang turun itu adalah mengenai tracking and tracing gitu loh. Tracking and tracing, kalau menurut saya nggak tahu apakah negara lain berapa kali lebih agresif daripada Indonesia, saya kurang tahu. Tapi setahu saya Indonesia itu semua sektor itu melakukan digitalisasi yang pada akhirnya tracking and tracing itu adalah sangat-sangat improve. Contoh misalnya pelabuhan. Saya itu tahu persis tadi yang saya sampaikan bahwa dalam satu unit kontainer itu minimal mungkin ada 10 struktur data yang kami simpan. Kalau cuma untuk mengetahui kontainer tersebut datang jam berapa, dibawa oleh truk berapa, siapa sopirnya, ditaruh di blok berapa, row berapa, tir berapa, oleh alat nomor berapa, operatornya siapa. Kami tahu persis. Kami tahu persis. Lah jadi apa ya, ini yang perlu dicek adalah karena ngomong logistik kan ngomong lebar ini. Artinya semua party saya yakin kalau sudah melakukan digitalisasi, pasti tracking and tracing pasti lakukan apa terjadi improvement yang luar biasa. Mereka apa seperti apa itu, apa mereka di mana barangnya pasti tahu persis seperti itu. Jadi ini yang perlu saya saya terus terang aja menjadi orang yang tidak terlalu langsung menerima atas informasi. Saya melakukan checking, crossing informasi seperti itu, dan saya men-challenge ini seperti apa gitu loh. Dan ini perlu sekali, even pada World Bank sekalipun itu perlu di-challenge juga, datanya seperti apa. Karena setahu saya namanya LPI itu adalah atas 11, nggak tahu yang sekarang, yang dulu saya ingat sekali itu ada atas 11 pertanyaan persepsi. How come kamu data persepsi dikumpulin bisa untuk melakukan grading seluruh dunia seperti apa gitu loh. Bukan basisnya basis data, saya kurang tahu saya bilang. Tapi nggak apa-apa lah saya bilang. Apapun juga bahwa pertama kita harus men-challenge, yes itu wajib. Tetapi kita harus melakukan improvement, itu juga merupakan suatu hal yang terpisah juga. Tidak ada LPI pun atau tidak ada rating apapun juga, kita wajib melakukan improvement atas layanan kita. Jadi kalau kami di Pelindo, kita melakukan transformasi yang terus dan transformasi itu adalah pekerjaan yang never ending story, Pak. Itu terus terjadi. Bahwa improvementnya terjadi yang awalnya itu tinggi, lama-lama itu adalah improvementnya sedikit karena sudah mature, itu which is itu normal. Tapi transformasi itu dilakukan terus-menerus. Hal yang menarik ini sebetulnya kalau bicara tentang bisnis pelabuhan tidak bisa dilepaskan dari yang namanya customer pelabuhan itu sendiri. Dan kerjasama operasi, kemitraan itu adalah keniscayaan, Mbak, ya, di bisnis pelabuhan sendiri. Nah, Bapak melihat ke depan Pelindo ini akan bergerak kemana, Mbak? Berkaitan dengan kerjasama operasi atau mungkin juga dengan menggait shipping line internasional lain gitu kan? Karena memang pelabuhan itu akan selalu berubah, Pak, ya. Apalagi customer juga akan berbeda itu. Kami kalau misalnya kita lihat Tanjung Priok ya, Tanjung Priok kalau kontainer internasional pasti kita kerjasama. Karena apa? Karena sudah ada kerjasama yang ada. Tidak mungkin kami berkompet dengan partner kita. Satu. Yang kedua, operationally Pelindo sangat-sangat mampu. Operationally. Tapi commercially itu tidak cukup fleksibel. Bukan karena Pelindonya, tapi karena sebagai state owned. Oke. Bahwa namanya di Tanjung Priok ada 5 terminal dan mereka saling compete. Termasuk masalah pricing. Itu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pelindo dengan aturan yang ada saat ini. Jadi bukan karena kita tidak mampu secara operasi, tapi secara komersil yang kita agak sedikit kerepotan. Karena tidak se-fleksibel dengan swasta.
saya bilang. Tetapi apa yang terjadi? Semarang kita fully operated by Pelindo, Surabaya kita operated by Pelindo, Makassar kita operated by Pelindo. Hampir semua dilakukan operasi oleh Pelindo. Tetapi untuk khusus Tanjung Priok itu wajib berkolaborasi karena apa? Sudah ada beberapa yang sudah partnership, maka tidak mungkin kita buka operasi sendiri. Kita compete dengan partner kita. Itu yang satu. Yang kedua, pada saat kita bicara transshipment, kita harus berkolaborasi. Karena kalau bicara transshipment, domain transshipment itu oleh siapa sih? Itu oleh MLO, Shipping Line Global. Jadi kita harus berkolaborasi dengan mereka. Jadi kami mencari partner, bukan hanya operating partner, tapi investment and operating partner. Jadi dari awal sudah chip in bareng-bareng. Itu yang akan kita lakukan strateginya seperti itu. Bagaimana kita berkolaborasi dengan MLO untuk melakukan kerjasama di situ. Dan kami juga terbuka dengan domestic partner. Kami juga terbuka. Karena harus kita bareng-bareng di situ untuk menjadikan kolaborasi lebih kuat lagi. Jadi jawabannya sangat jelas, lengkap gitu kan. Satu lagi nih Pak, ini berkaitan dengan hal yang saya kira penting disampaikan juga, bahwa ternyata selama transformasi, selama 4 tahun berjalan, BUMN pelabuhan ini sudah berubah cukup cepat gitu Pak ya, dari mulai 2021 melakukan merger dan saat ini kinerjanya juga sudah cukup bagus. Sebetulnya kalau dari sisi kinerja bagaimana Pak ke depan? Dari sisi saat ini kinerjanya kan sudah cukup bagus Pak ya, dan kita dengar juga sudah masuk dalam Fortune untuk Asia Pasifik. Nah, ke depan ada nggak sih Pak mimpi besar dari Pelindo sendiri? Pertama terus terang aja terkait dengan suatu korporasi, tapi suatu korporasi pasti berharap secara finansial juga selalu tumbuh kan seperti itu. Tentunya kami selalu mengasih tahu pada teman-teman bahwa terkait dengan value creation itu selalu dikedepankan, bagaimana kita memberikan layanan lebih efisien, bagaimana kita memberikan service yang lebih bagus, yang pada akhirnya kita dari sisi revenue maupun dari bottom line juga meningkat. Itu dari sisi finansial. Dan kita mencoba untuk masuk ke bisnis-bisnis yang bukan berarti kita kepengin masuk ke semuanya yang semua orang bisa. Kami tentunya, saya bilang sama teman-teman, kita masuk ke suatu bisnis yang relatif orang itu akan sulit. Karena apa? Membutuhkan capital besar, membutuhkan expertise, itu seperti itu. Kami dorong ke sana. Tapi kalau suatu bisnis yang pada umumnya udah bisa, ngapain kita masuk ke sana? Wong sudah berjalan seperti itu. Tetapi yang tadi pertama adalah terkait dengan transshipment, bagaimana kita berkompet dengan tetangga. Kami juga harus mulai go global. Ya, kita mulai ke sana. Kami sudah harus mulai memikirkan go global seperti apa untuk membuat network di global sana. Dan kami tentunya tidak mau ngambil resiko yang banyak juga. Kalau kita masuk ke satu proyek yang greenfield itu sangat resiko. Maka strategi yang kita lakukan, kita lagi mengeksplor adanya share swap. Kalau share swap itu kan buku tambah buku, dan kita harus hati-hati juga mencari tanda kutip mencari calon. Dan ini adalah staging yang kami lakukan mungkin secara pelan-pelan, tapi harus dilakukan secara hati-hati sekali. Karena kami juga tidak mau kepengin segera tampil, maka ambil merisiko seperti ini. Kita nggak mau seperti itu. Tapi hati-hati seperti apa yang saya sampaikan, dan stagingnya harus clear sekali. Oke, jadi go global pun juga akan dipikirkan ke depan Pak ya? Sudah mulai dipikirkan. Strateginya seperti itu tadi saya sampaikan. Kalau greenfield itu beresiko, tapi bagaimana kita masuk ke brownfield dengan cara apa? Share swap. Share swap. Oke, terima kasih Pak Arif atas waktunya juga. Dan saya kira demikian Sobat Bisnis, perbincangan saya dengan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia, Bapak Arif Suhartono. Terima kasih atas waktunya dan salam sehat selalu. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia.